Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai pembiayaan perdagangan luar negeri. Perkenalkan, nama saya Dita Ayu Lestari, NIM 2018-210317, akan menjelaskan mengenai pembiayaan perdagangan luar negeri. Yang pertama yaitu pembiayaan perdagangan luar negeri, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Lalu yang selanjutnya yaitu metode pembiayaan perdagangan luar negeri. Di dalam setiap transaksi perdagangan internasional, kredit disediakan oleh yang pertama yaitu pemasok atau eksportir, yang kedua pembeli atau importir, lalu yang ketiga satu atau beberapa institusi keuangan, dan yang keempat yaitu kombinasi dari pemberi kredit-kredit yang telah saya sebutkan tadi. Pemasok mungkin memiliki arus kas cukup besar untuk membiayai seluruh siklus perdagangan yang dimulai dengan produksi barang hingga pembayaran diterima dari pembeli. Bentuk kredit ini disebut kredit pemasok. Namun ada beberapa kasus eksportir mungkin membutuhkan pendanaan dari bank untuk menambah arus kasnya. Sebaliknya, pemasok mungkin tidak memberikan pembiayaan sehingga pembeli harus membiayai transaksi sendiri, baik secara internal maupun eksternal melalui banknya, karena bank memiliki peran menyeluruh dalam pembiayaan perdagangan pada dua sisi transaksi ini. Metode-metode pembiayaan perdagangan luar negeri yang pertama yaitu metode pembayaran terlebih dahulu atau cash in advance, yaitu seluruh sistem pembayaran di mana pihak eksportir atau penjual akan mengirimkan barang dagangannya setelah eksportir menerima pembayaran harga barang tersebut. Sistem pembayaran seperti ini sangat menguntungkan dan sangat aman bagi pihak eksportir, tetapi juga sangat tidak aman bagi pihak importir. Sebab setelah uang diterima oleh pihak eksportir, berbagai kemungkinan atas barang objek jual beli dapat terjadi. Bisa jadi barang tersebut tidak sesuai dengan jual beli pesanan hingga di tengah jalan, atau karena suatu hal bahkan barang tersebut tidak dikirim sama sekali oleh pihak eksportir. Metode pembiayaan yang kedua yaitu letter of credit atau LC, merupakan instrumen yang diterbitkan oleh bank atas nama importir atau pembeli yang berisi janji untuk membayar eksportir atau penerima manfaat setelah dokumen pengiriman bersamaan dengan perjanjian yang ditentukan diserahkan. Metode ini merupakan jalan tengah untuk penjual dan pembeli karena metode ini memberikan keuntungan tertentu pada kedua belah pihak. Eksportir mendapatkan kepastian penerima pembayaran dan bank penerbit selama eksportir dapat memberikan dokumen sesuai dengan LC. Sebaliknya, importir tidak perlu membayar barang hingga pengiriman dilakukan dan dokumen disajikan dengan lengkap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Berliana Maulidini S dengan NIM 2018-210-580. Di sini, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai metode pembayaran perdagangan luar negeri. Untuk metode yang ketiga. Nah, untuk metode dokumen pertukaran, draft merupakan permintaan tanpa syarat yang dikeluarkan suatu pihak, biasanya sebagai eksportir, yang meminta pembeli untuk membayar jumlah nominal yang tertera setelah draft diserahkan. Dalam terminologi perbankan, transaksi ini dikenal sebagai documentary collection atau pengumpulan dokumen. Ada dua proses berdasarkan cara pengiriman. Yang pertama ada side draft dan time draft. Yang pertama side draft, yaitu eksportir akan dibayar setelah pengiriman dilakukan dan draft diberikan pada pembeli untuk memperoleh pembayaran. Kondisi ini disebut sebagai dokumen setelah pembayaran. Metode ini memberikan perlindungan kepada eksportir karena bank hanya memberikan dokumen pengiriman sesuai instruksi eksportir. Yang kedua ada time draft, yang mana
Metode ini disebut dokumen setelah pembayaran atau akseptasi. Metode ini memberikan keuntungan kedua belah pihak bertindak sebagai penagih. Selain itu, ada resiko di mana draft merupakan kewajiban keuangan yang mengikat pada kasus di mana eksportir ingin menuntut piutang tak tertagih melalui pengadilan. Selanjutnya, untuk metode keempat itu ada konsinyasi. Perjanjian konsinyasi yaitu di mana eksportir barang pada importir tetap mempertahankan kepemilikan barang. Importir memiliki akses terhadap barang, tetapi tidak perlu membayar hingga barang terjual kepada pihak ketiga. Eksportir mempercayai importir untuk mengirim pembayaran barang yang telah terjual. Jika importir tidak dapat membayar, eksportir memiliki keterbatasan penagihan karena tidak ada draft sementara barang telah terjual. Karena resiko tinggi ini, konsinyasi jarang digunakan kecuali antara perusahaan afiliasi atau anak perusahaan dengan induk perusahaan. Selanjutnya, untuk metode kelima ada penundaan pembayaran atau open account. Kebalikan dari pembayaran di muka adalah transaksi utang di mana eksportir mengirim barang dan mengharapkan pembeli memberikan pembayaran sesuai perjanjian yang telah disepakati. Seperti yang diperkirakan, metode ini digunakan jika pembeli dan penjual saling percaya dan telah saling berhubungan. Transaksi open account digunakan secara luas. Biasanya digunakan antara induk perusahaan dan anak perusahaan. Salah satu sistem pembayaran dilakukan open account ini adalah jika barang dikirim secara rutin, sedangkan pembayaran dilakukan secara periodik. Misalnya dibayar tiap 3 bulan sekali. Selanjutnya, untuk metode keenam ada counter trade atau imbal beli. Counter trade adalah pola perdagangan luar negeri yang dilakukan dengan mengekspor sejumlah barang tertentu dan sebagai imbalannya memperoleh sejumlah barang tertentu pula. Selanjutnya, mengenai bentuk-bentuk counter trade. Yang pertama ada barter. Barter dilakukan secara langsung, barang dengan barang. Yang kedua ada counter purchase atau barter paralel, yang mana penjualan dan pembelian dan barang yang tidak berhubungan. Yang ketiga ada buyback, yang mana membayar kembali barang yang dibeli dengan menjual produk yang berhubungan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam counter trade. Yang pertama, tingkat keuntungan yang dipersyaratkan dalam counter trade harus benar-benar fair. Yang kedua, dengan counter trade, biaya broker dapat dihemat. Lalu yang ketiga, counter trade menjadi alternatif di saat cadangan devisa tidak memadai. Selanjutnya, untuk metode terakhir ada metode prepayment atau pembayaran di muka. Penjual yang baru pertama kali menjejakkan kaki di pasar luar negeri kemungkinan akan menawarkan prepayment ini sebagai cara pembayaran. Maklumlah, ini metode pembayaran paling sederhana dan paling kecil resikonya bagi eksportir. Seperti namanya, metode ini mengharuskan pembeli untuk melunasi belanjanya baru barang bisa dikirim. Jalur yang bisa dikirim pembeli untuk mentransfer penjual bisa berupa kartu kredit, transfer antar rekening, atau menggunakan sistem PayPal. Bagi pembeli, metode ini mempunyai risiko tinggi. Karena itu, jika serius memperbesar pasar di luar negeri, ada baiknya menawarkan metode pembayaran selain prepayment ini. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Terima kasih atas kesempatannya. Saya Sylvia Linggarjati, NIM 2018-210-811. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Jadi selanjutnya yaitu tabel perbandingan dari berbagai metode pembayaran yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya. Jadi itu ada pembayaran di muka, letter of credit, side draft, time draft, konsinyasi, dan juga penundaan pembayaran. Untuk waktu pembayaran saat barang tersedia, risiko eksportir dan importir sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya, dan tabel ini untuk pengulasan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode pembiayaan perdagangan luar negeri. Yang pertama yaitu pendanaan piutang. Pada beberapa kasus, eksportir barang mungkin bersedia mengirim barang ke importir tanpa jaminan pembayaran dari bank. Sebelum pengiriman, eksportir harus menelaah importir untuk menilai kelayakan kreditnya. Jika eksportir bersedia untuk menunda pembayaran, maka eksportir akan memberikan kredit pada pembeli. Jika eksportir membutuhkan dana segera, eksportir dapat meminta pendanaan dari bank. Pada transaksi pendanaan piutang usaha, bank akan memberikan pinjaman pada eksportir dengan jaminan piutang. Pinjaman bank pada eksportir diberikan berdasarkan kelayakan kreditnya. Jika importir gagal membayar eksportir karena alasan apapun, eksportir bertanggung jawab untuk melunasi pinjaman ke bank. Pendanaan piutang ini melibatkan risiko tambahan, seperti pembatasan dari pemerintah dan pengendalian nilai tukar yang dapat menghalangi pembayaran pembeli pada eksportir. Untuk memindahkan risiko tambahan dari piutang asing, eksportir dan bank biasanya mensyaratkan asuransi kredit ekspor sebelum melakukan pendanaan piutang asing. Yang kedua yaitu anjak piutang. Ketika eksportir mengirimkan barang sebelum menerima pembayaran, maka saldo piutang akan meningkat. Jika eksportir menerima pinjaman dari bank, maka eksportir yang membiayai transaksi ini harus memonitor penagihan piutangnya. Karena terdapat risiko bahwa pembeli tidak dapat membayar, perusahaan eksportir dapat mempertimbangkan untuk menjual piutang pada pihak ketiga, yang disebut dengan perusahaan anjak piutang. Eksportir menjual piutang tanpa perjanjian untuk menebusnya kembali. Perusahaan anjak piutang ini akan mengambil alih kewajiban administrasi yang diperlukan untuk menagih pembeli serta exposure kredit terkait. Perusahaan anjak piutang melakukan proses persetujuan kredit sendiri atas pembeli asing sebelum membeli piutang. Perusahaan anjak piutang biasanya membeli piutang dengan diskon dan juga menerima komisi dengan jumlah tetap. Anjak piutang atau factoring ini memberikan beberapa keuntungan kepada eksportir. Pertama, dengan menjual piutang, eksportir tidak perlu khawatir mengenai proses administrasi yang terkait untuk mempertahankan dan memonitor buku besar. Kedua, perusahaan anjak piutang ini mengambil alih exposure kredit pembeli, sehingga eksportir tidak perlu memperkerjakan karyawan untuk menilai kelayakan kredit seorang pembeli asing. Ketiga, yaitu dengan menjual piutang pada perusahaan anjak piutang, eksportir menerima pembayaran segera dan memperbaiki arus kasnya. Lalu metode ketiga ialah letter of credit. Letter of credit ini merupakan pengambil alihan yang dilakukan oleh bank untuk melakukan pembayaran atas nama pihak tertentu untuk menerima manfaat berdasarkan kondisi tertentu. Nah, penerima manfaat atau eksportir ini dibayar setelah menyerahkan dokumen yang diminta sesuai dengan persyaratan pada letter of credit. Proses letter of credit biasanya melibatkan dua bank, yaitu bank eksportir dan juga bank importir. Nah, bank penerbit yang memberikan kredit pada importir. Bank tersebut menjamin pembayaran pada eksportir jika eksportir memenuhi persyaratan letter of credit. Nah, letter of credit yang terkait dengan perdagangan ini disebut dengan letter of credit komersial atau letter of credit ekspor-impor. Ada dua jenis letter of credit yang dapat dibatalkan dan yang tidak dapat dibatalkan. Untuk yang dapat dibatalkan ini dapat dibatalkan kapanpun
tanpa pemberitahuan sebelumnya pada penerima manfaat, dan bentuk ini jarang digunakan. Letter of credit yang tidak dapat dibatalkan ini tidak dapat diubah tanpa persetujuan penerima manfaat. Jadi bank yang menerbitkan letter of credit ini dinamakan dengan penerbit atau issuing bank. Nah, bank penerbit letter of credit ini melakukan pembayaran pada penerima manfaat atau eksportir setelah dokumen diberikan sesuai kondisi yang dinyatakan dalam letter of credit. Selanjutnya yaitu ini ilustrasi transaksi menggunakan letter of credit. Yang pertama ini dari pembeli atau pihak importir melakukan kontrak pembelian dengan penjual atau eksportir. Lalu importir ini memberikan permintaan kredit kepada bank importir atau bank penerbitnya. Lalu si bank penerbit ini mengirimkan kredit kepada bank eksportir atau bank penerus. Lalu bank eksportir ini melakukan pengiriman surat kredit kepada penjual atau eksportirnya. Setelah itu eksportir mengirimkan barang ke pembeli atau importir. Nah, bersamaan dengan itu, eksportir juga melakukan pengajuan dokumen kepada bank eksportir. Nah, dokumen ini nanti akan diajukan lagi ke bank importir oleh bank eksportir. Lalu selanjutnya bank importir akan melakukan klaim pembayaran kepada pembeli. Selanjutnya yaitu metode akseptasi bank atau bank acceptance. Akseptasi bank ini merupakan dokumen pertukaran atau time draft yang dibuat dan diterima oleh suatu bank. Nah, ini merupakan kewajiban dari bank penerima untuk membayar pemegang draft pada saat jatuh tempo. Nah, pada tahap pertama pembuatan akseptasi bank, importir memesan barang dari eksportir. Importir lalu meminta bank setempat untuk mengeluarkan LC atas namanya. Nah, LC ini akan memungkinkan eksportir untuk membuat time draft di bank untuk membayar barang yang diekspor. Lalu eksportir akan menyerahkan time draft beserta dokumen pengiriman pada bank setempat, dan bank eksportir akan menyerahkan time draft beserta dokumen pengiriman kepada bank importir. Lalu bank importir menerima draft dan membuat akseptasi bank. Jika eksportir tidak mau menunggu pembayaran hingga waktu yang telah disepakati, maka eksportir dapat meminta agar akseptasi bank dijual di pasar uang. Dengan melakukan hal tersebut, eksportir akan memperoleh dana yang lebih kecil dari penjualan bankers acceptance dibandingkan dengan dana yang diterima jika menunggu pembayaran. Manfaat dari akseptasi bank ini bagi importir adalah dengan adanya akses lebih besar untuk membeli perlengkapan dan produk lain dari pasar asing. Tanpa akseptasi bank, eksportir mungkin tidak bersedia menanggung risiko kredit importir. Selain itu, dokumen yang menyertai akseptasi bank menjamin importir bahwa barang telah dikirim. Meskipun importir tidak membayar di muka, jaminan ini penting karena memungkinkan importir mengetahui apa dan kapan perlengkapan atau produk lainnya ini akan tiba. Nah, karena akseptasi bank ini memungkinkan importir untuk membayar kemudian, maka importir memperoleh pendanaan hingga akseptasi bank jatuh tempo. Tanpa akseptasi bank, importir ini akan terpaksa membayar di muka, akibatnya nanti akan terdapat dana yang digunakan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Siti Mafatikul Ulia, NIM 2018-210-916. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai metode pembiayaan perdagangan luar negeri. Nah, selanjutnya ada pembiayaan modal kerja. Bank dapat memberikan pinjaman jangka pendek setelah periode akseptasi bank. Nah, bagi importir sendiri, pembelian dari luar negeri biasanya merupakan pembelian persediaan. Pinjaman tersebut membiayai siklus modal kerja yang dimulai dengan membeli persediaan, berlanjut dengan penjualan barang, timbulnya piutang, dan konversi piutang menjadi kas. Nah, bagi eksportir sendiri, pinjaman jangka pendek dapat membiayai pembuatan barang yang ditunjukkan untuk ekspor atau jangka waktu dari saat penjualan hingga pembayaran dari pembeli diterima. Nah, selanjutnya ada pendanaan barang modal jangka menengah.
importir tidak dapat melunasi barang dalam jangka pendek sehingga membutuhkan pendanaan untuk periode yang lebih lama. Nah, kasus ini menggunakan bentuk pendanaan perdagangan yang bernama forfeiting, yaitu pembelian obligasi keuangan seperti wesel bayar tanpa resource dari pemegang awal, biasanya eksportir. Pada transaksi forfeit ini, importir mengeluarkan wesel bayar untuk membayar eksportir atas barang impor dengan jangka waktu 3-7 tahun, dan kemudian eksportir menjual wesel bayarnya tanpa resource pada bank forfeiting. Nah, selanjutnya ada perdagangan timbal balik. Perdagangan ini terkait dengan seluruh bentuk transaksi perdagangan asing di mana penjualan barang pada satu negara dikaitkan dengan pembelian atas pertukaran barang dari negara yang sama. Nah, bentuk umum dari perdagangan timbal balik adalah barter. Barter itu pertukaran barang antara dua pihak tanpa menggunakan mata uang sebagai sarana pertukaran, di mana transaksi satu waktu yang diatur dalam satu kontrak. Nah, yang kedua ada kompensasi. Kompensasi itu pengiriman barang ke satu pihak dikompensasi dengan pembelian kembali seluruh produk pembeli oleh penjual. Perjanjian membeli kembali dapat dilakukan senilai sebagian dari penjualan awal kompensasi parsial atau lebih dari 10%. Nah, kemudian ada pembelian timbal balik atau counter purchase. Nah, pembelian ini mengacu pada pertukaran barang antara dua pihak berdasarkan dua kontrak terpisah yang dinyatakan dalam satuan mata uang. Nah, pengiriman dan pembayaran kedua jenis barang secara teknik merupakan transaksi terpisah. Partisipan utama dari perdagangan ini adalah pemerintah dari MNC dengan dibantu oleh pakar dalam bidangnya seperti pengacara, institusi keuangan, dan perusahaan perdagangan. Selanjutnya ada badan yang memungkinkan terselenggaranya perdagangan internasional. Karena resiko yang melekat pada perdagangan internasional, institusi pemerintah dan sektor swasta menawarkan berbagai bentuk kredit ekspor, pembiayaan ekspor, dan program penjaminan untuk mengurangi resiko dan menstimulasi perdagangan internasional. Badan utama yang menyediakan jasa tersebut adalah, yang pertama ada Export-Import Bank of the United States. Nah, program Export-Import Bank untuk mendukung sektor swasta untuk membiayai perdagangan ekspor dengan mengambil alih beberapa kredit risiko terkait dan memberikan pembiayaan langsung pada importir asing ketika pemberi pinjaman swasta tidak bersedia. Nah, untuk memenuhi tujuan ini, Bank Export-Import menawarkan program yang dikelompokkan menjadi, yang pertama ada program penjaminan. Dua program penjaminan yang paling banyak digunakan adalah program penjaminan modal kerja dan program penjaminan jangka menengah. Program penjaminan modal kerja itu mendorong bank komersial untuk memberikan pembiayaan ekspor jangka pendek untuk ekspor yang layak dan memberikan jaminan komprehensif atas 90 sampai dengan 100% dari pokok dan bunga pinjaman. Nah, yang kedua ada program pinjaman. Dua dari program pinjaman yang paling terkenal adalah program pinjaman langsung dan program pinjaman pembiayaan proyek. Melalui program pinjaman langsung, Export-Import Bank menawarkan pinjaman dengan suku bunga tetap langsung pada pembeli asing untuk membeli barang modal dari jasa Amerika Serikat untuk jangka menengah dan atau jangka panjang. Nah, periode perlunasan tergantung dari jumlah pinjaman, tapi umumnya berkisar antara 1 sampai 5 tahun untuk transaksi jangka menengah dan 7 sampai 10 tahun untuk transaksi jangka panjang. Nah, program pinjaman pembiayaan proyek itu sendiri memungkinkan bank atau Export-Import Bank atau gabungan keduanya untuk memberikan pembiayaan jangka panjang atas barang modal dan pelayanan terkait untuk proyek pasar. Nah, selanjutnya ada program asuransi bank. Export-Import Bank menawarkan beberapa kebijakan asuransi untuk bank. Yang paling sering digunakan adalah kebijakan LC bank. Nah, kebijakan ini memungkinkan bank untuk mengonfirmasi LC yang diterbitkan bank asing untuk pembelian ekspor Amerika Serikat.
Tanpa asuransi ini, beberapa bank tidak bersedia mengambil alih resiko komersial dan politik saat mengonfirmasi LC. Bank diberikan asuransi hingga 100% atas bank pemerintah dan 90% atas bank lain. Premi asuransi ditentukan berdasarkan jenis pembeli, periode pelunasan, dan negara. Nah, kebijakan kredit pembeli institusi keuangan diterbitkan atas nama bank. Kebijakan ini memberikan asuransi atas pinjaman bank pada pembeli asing jangka pendek. Selanjutnya ada asuransi kredit ekspor. Nah, kebijakan usaha kecil menyediakan perlindungan untuk eksportir baru dan usaha kecil. Kebijakan ini menjamin penjualan kredit jangka pendek pada pembeli asing yang telah disetujui. Kebijakan payung atau umbrella policy ini melakukan cara yang berbeda. Kebijakan itu sendiri diberikan pada administrator seperti bank, perusahaan perdagangan, pialang asuransi atau agen pemerintah. Nah, perlindungan asuransi jangka pendek serupa dengan yang disediakan berdasarkan kebijakan usaha kecil dan tidak memiliki pengurangan resiko komersial. Selanjutnya ada kebijakan pembeli lebih dari satu. Kebijakan ini menyediakan untuk penjualan ekspor jangka pendek untuk pembeli yang berbeda. Nilai premi ditetapkan berdasarkan profil penjualan eksportir, histori kredit, jangka waktu perlunasan, negara, dan faktor lainnya. Nah, selanjutnya ada kebijakan pembeli tunggal. Kebijakan ini memungkinkan eksportir untuk memilih mengasuransikan transaksi jangka pendek tertentu untuk pembeli yang telah disetujui. Nah, nilai premi ditetapkan berdasarkan jangka waktu perlunasan dan resiko transaksi. Nah, yang kedua ada Private Export Funding Corporation atau disingkat PEFCO. PEFCO adalah suatu perusahaan swasta dimiliki oleh konsorsium, bank komersial, dan perusahaan industri. Bekerja sama dengan Export-Import Bank. PEFCO ini menyediakan pembiayaan jangka panjang dan menengah dengan suku bunga tetap untuk pembeli asing. Nah, Export-Import Bank menjamin seluruh pinjaman ekspor yang melalui PEFCO. Sebagian besar penjaminan PEFCO digunakan untuk membiayai proyek keuangan besar seperti pesawat terbang dan peralatan pembangkit listrik, dan karena adanya memiliki jangka waktu yang panjang. PEFCO juga bertindak sebagai pembeli pasar sekunder atas pinjaman ekspor dari Bank Amerika Serikat. Kemudian yang terakhir ada Overseas Private Investment Corporation atau yang biasa disingkat dengan OPIC. OPIC yang berdiri pada tahun 1971 merupakan badan negara federal yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab untuk mengasuransikan investasi langsung Amerika Serikat di negara asing terhadap resiko mata uang yang tidak dapat ditukar, pengambil alihan, dan resiko politik lain. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.